Tunggu dulu, sebelum kalian nonton video ini, nggak ada ruginya. Kalian subscribe channel ini, bantu support channel ini biar semangat terus bikin kontennya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan di subscribe. Nah, kalau udah kita lanjut ke videonya. Hari ini temenin aku cari kado buat selamatan rumah barunya Ari. Shopping time with Velia. Asli weh. Akhirnya ya Ri, rumahnya udah jadi. Dan Ari tuh ngundang kita buat ke Malang, datang ke rumah baru dia. Karena nggak tahu mau kasih kado apa, jadi aku pikir sepertinya kita kasih Lego aja. Ini aku pengen kasih Lego bunga ini, cuman setelah aku ngeliat yang Polaroid ini, aku juga kayak ngerasa kok ini bagus. Terus pas ngeliat ada yang motor, jadi keinget Ari kan juga suka ya naik motor begini. Kalian tebak deh tuh aku pilihin yang mana. Yeay, Legonya udah dapet. Ini bakal aku bawa besok ke Malang. Jadi ini udah keesokan harinya dan sekitar jam 2 siang. Aku harus siap-siap dulu ya guys, karena terbang ke Malangnya jam 5 sore. Mulai dari cuci muka, ini aku sengaja pakai facial foam yang mengandung bahan baru 100% lebih baik dari Jadi bisa langsung ngebantu untuk mencerahkan. Ini sih aku pakai dari Pond's Bright Miracle. Gak cuma ada kandungan niacinamide, ini juga ada gabungan iresorcinol atau istilah namanya jadi niasorcinol. Oke, kelar mandi. Skincarean aku tadi pakai toner dan sekarang mau pakai serum. Ini serumnya juga aku pengen cobain setelah aku nagih banget kan sama facial foamnya. Masih dari Pond's juga, ada kandungan 50 kali niasorcinol yang bisa memperbaiki kerusakan kulit hingga lapisan kulit ke-20. Dalam banget ya. Terus katanya juga bisa mencerahkan dalam 3 hari. Teksturnya cepat menyerap, lihat deh kulit aku langsung berasa lembab. Velia janji banget kalau ada perubahan yang signifikan bakal aku update ke kalian. Terus terakhir kita kunci deh kelembapannya pakai moisturizer. Ini moisturizernya juga masih dari Pond's. Jadi aku kayak nyobain serangkaian gitu loh. Soalnya aku cinta banget sama facial foamnya guys. Dan kalian bisa lihat kulit aku before afternya. Ini after dan ini yang before. Kasih kelembapan dan dia ada efek tone up-nya tapi nggak lebay gitu loh. Boleh banget sih kalian coba ini serangkaian Pond's Bright Miracle. Bisa untuk mencerahkan, bisa juga untuk melembabkan. Alright, dan terakhir sekarang waktunya buat kita pakai sunscreen. Di sini aku nggak makeup karena aku udah ngerasa kulit aku flawless dengan skincare tadi. Jadi Velia cuma pakai cream blush dan jangan lupa ya alis. Alis aku sekarang udah minimalis banget guys. Dalam 3, 2, 1 dan cara. Tiba-tiba udah on the way aja ke bandara. Lihat deh. Jujur ini sebenarnya aku telat tahu. Kayak kejar-kejaran gitu loh sama waktu. Dan ini aku kan pergi nggak sendirian ya. Sebut kayak bete juga sama keadaan terus jadi ikutan bete sama Mas Bucin. Aduh Velia. Cuman aku nggak kuat sih betenya lama-lama ya begitu. Nih aku bawa dari Jakarta kita ke Surabaya dulu. Dari Surabaya baru kita bawa ini Lego ke Malang. Kita nyampenya malam dan ini besok pagi pas udah sampai rumah Ari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat atas rumah barunya. Asli bangga banget loh sama Ari. Saat tiba-tiba udah bangun rumah aja udah jadi rumahnya. Dan tada, ini dia Lego yang aku beliin, Lego Polaroid. Semangat deh Ari ngerakit Lego Polaroidnya, semoga kagak tersiksa ya. Ini malamnya dilanjutin sama selamatan rumah barunya Ari. Seru banget. Sama I love you, tada. Ayo kita kulineran di kota Malang. Kulineran tengah malam. Ini seru banget. Kesampean juga. Kulineran tengah malam di Malang diajakin Ari. Ini beneran kayak jam 10 malam. Barengan sama Ajuju juga. Makan apa? Makan nih lewat FYP kalian kan pasti berkali-kali. Terus juga ada nonik manis. Jadi seperti yang kalian tahu aku kan emang lagi di Malang ya beberapa hari kemarin. Sekarang udah di Jakarta sih. Dan aku tuh sebenarnya yang minta sama Ari buat diajakin kulineran malam-malam di Malang. Pertama Ari ngajakin ke warung pojok Pak Baji. Katanya Ari suka banget makan sayap pedas sama nasi rawon di Terus sini. Sempet rekam tapi nasi doang yang dituang, rawonnya kagak tahu di mana. Pokoknya tiba-tiba set aja tuh udah datang tuh sayap pedas sama nasi rawonnya. Pertama kita coba dulu sayap pedasnya. Apakah ini cakar-ceker? Bukan. Jujur sih sebenarnya kayak awalnya nggak pedas tapi lama-lama pedes guys. Yang aku kaget ini sayapnya lembut banget. Gak tau dimasak berapa lama ya sama si Abang. Rasanya lebih ke pedas, gurih, asin. Oke sih 7,5/10 deh. Terus ada nasi rawon. Ada nasi rawonnya, terus ada tempe sama ada kecambah juga guys tentunya. Lagi di sini dagingnya lembut. Kuah rawonnya bukan yang manis banget. Terus juga bukan tipe yang lekoh. Ini comforting sih. Aku cukup suka nilainya 8/10. Tapi kalian tau nggak? Tiba-tiba di tempatnya ada kecoa terbang guys. Asli aku nggak tahu sih Tempat-tempatnya bisa ada kecoa terbang. Cuman ya udah sih terserah kecoanya deh mau terbang kemana. Tapi makanannya tetap enak sih, mantap. Lanjut. Oke, sekarang tempat kedua ini namanya bakso cakni. Ini rame banget guys baksonya. Velia tuh tahu dari TikTok. Terus aku minta Ari buat ajakin ke sini. Lihat harganya murah banget mulai dari 500 rupiah. Ini kalau di Jakarta nggak mungkin ada 500 rupiah guys. Terus ini sistemnya kita ambil sendiri. Pokoknya total mangkok aku itu kurang lebih sekitar 10 atau 11 ribu gitu. Bisa ngambil seledri. Ini seledri kan?
sepuasnya, cabe juga sepuasnya. Ini cabenya kental banget. Jujur sih, pas nyampe ke sini wangi kuahnya tuh udah menjanjikan gitu. Ih, Mas Bucin sebelum makan pasti berdoa. Ini aku diajarin sama dia sih selalu berdoa. Tada! Tuh, Mas Bucin suka guys. Aku paling kaget sama bakso uratnya. Aku pesan yang bakso urat besar. Dan ini tuh tipe bakso urat yang kenyal-kenyal bergerigil. Kuma, aduh anak aku pakai gonggong lagi. Pokoknya ini baksonya enak deh. Kata makan lur juga worth it banget. Dia punya 10.000 doang. Kuahnya gurih, baksonya enak, gorengannya juga oke. Tempatnya juga seru. Ini aku kasih nilai 9/10. Dan makin malam makin rame guys. Menurut aku worth it sih buat datang malam-malam makan bakso. Pengalamannya seru sekali. So, bye love you. Dadah. Belajar jadi istri yang baik, cobain bikin makanan yang lewat di FYP buat Mas Bucin. Ya ini rada tengah malam, terus Mas Bucin lagi mau berenang, jadi aku yang kayak habis berenang sepertinya dia harus makan ya. Aku nggak tahu sih menurut kalian istri itu sebenarnya harus bisa masak atau enggak. Cuman kalau misalnya ke Mas Bucin dan aku sebagai calon istrinya ya, aku tuh ngerasa akan lebih baik kalau aku menjadi istri yang bisa nyiapin makanan buat Mas Bucin. Walaupun ini makanan yang aku mau bikin gak pakai effort karena cuma pakai 4 bahan doang. Ini makanan yang lewat terus di FYP aku yakin pasti lewat juga sih di FYP Kalau dari kemarin belum lewat di FYP kalian, berarti belum banyak main TikTok. Ini kebetulan di bawah apartemenku tuh langsung ada Indomaret, jadi bisa bikin ini di sini guys. Ini aku beli ramen cup aja yang pedas, mayonnaise sama ini bakso hotnya Kenzler. Dan terakhir kalian beli rumput laut karena namanya ramen kan biasanya ada rumput lautnya itu di akhir. Oke, sekarang kita masak. Karena Pele pakainya mie cup, jadi aku langsungin aja semuanya. Masukin bumbunya, mayonnaise Sama ini si bakso hotnya. diancur-ancurin dulu. Nah kalau udah ancur kita masukin deh. Langsung kita tuang air panas, diamin ya kurang lebih 5 menit. 3, 2, 1 dan tada. Serius ini beneran gampang banget. Cuman bentar, menurut aku ini pedes tapi kayak masih kurang pedes. Jadi aku mau tambahin lagi topping baksonya. Karena saus Kenzler yang ini menurut aku bener-bener pedes. Jadi kalau ditambahin mie pedes kayak gini, dah tambah jontor dah. Malah aku cobain duluan, maaf ya Mas Bucin. Cuman beneran deh, kalau kata orang-orang yang lewat FYP aku kan kuahnya pedes nampol tapi creamy karena ada mayonesnya. Terus pakai baksonya yang berdaging, mantap. Jujur sih, ini enak guys. Ya, Mas Bucin udah habis berenang dia kayak enak. Ini beneran aku nggak bohong, beneran kata dia. Ini kalau misalnya kalian nonton dan kalian nggak ngiler, aduh kenapa? Enak banget loh ini. Dan bener dipakai rumput laut tuh rasanya jadi kayak ramen sekali. Kalian wajib cobain karena bikinnya ya balik lagi dia cuma 4 bahan, nggak pakai effort. Aslinya tapi kayak enak banget, lihat sampai habis guys. Sepertinya aku udah cukup berhasil ya latihan menjadi istri yang baik. So bye love you, cadas. Hai, pertama kali cobain Indomie Arab. Ini oleh-oleh dari Kasadira pas kemarin Kasadira pergi umrah. Ini beneran dari Arab, kalian lihat tuh. Sebenarnya Kasadira tuh udah kasih dari lama banget. Ini aku sampai dikasih perfume juga. Tapi maaf banget, ini aku baru sempet cobain. Kalian lihat saja dari bungkus-bungkusnya sangat menarik, bukan? Aku gak tahu kenapa Kasadira sebaik ini sama aku. Aku gak tahu kenapa Kasadira sebaik ini sama aku. Dia beliin ini karena dia tahu aku suka banget nge-review Indomie dari berbagai negara. Oke, pertama kita cobain dulu yang ini. Logo Indominya bahasa Arab, guys. Aku sempet baca, cara bacanya tuh Indomie. Hampir gak ada beda ya. Oh iya, ini kan aku masaknya vegetable flavor. Alias menurut aku ya ini rasa soto. Kalau di Indonesia namanya soto, tapi kalau di Arab kenapa namanya jadi vegetable, sayur-sayuran? Dari wangi persis sekali. Terus aku merasa rempah-rempah yang ada di Indomie Arab ini lebih kencang, kayak lebih keluar gitu. Enak, tapi ya udah. Gak ada yang terlalu beda sama Indomie Indonesia. Ini enak. Lanjut, ini yang kedua ada green chili alias cabe hijau. Tahu aku ya, zaman dulu tuh ada yang Indomie cabe hijau tahu, tapi nggak tahu sih sekarang masih ada nggak ya di Indonesia. Dari minyak cabe hijaunya sih mantep banget wanginya. Oh ya, by the way ini Indomie goreng ya guys. Oh, dan kalau buat tekstur mie yang ini kan biasa kalau di Indonesia Indomie goreng tuh gendut-gendut keriting ya. Kalau di sini lebih kurus. Please banget siapapun yang ke Arab lagi beliin aku dong, oleh-olehin aku ini lagi. Sumpah ini enak banget. Gurihnya dapat, pedesnya ada, wanginya juga ada. Parah sih, ini enak, aku suka sekali. Nah, sebenarnya aku paling penasaran sama yang ini karena nggak ada kan di Indonesia. Cuman karena aku masih punya satu lagi yang namanya baladi chicken alias tulisannya ayam kampung gitu guys rasanya. Tebakan aku ini
itu kayak Indomie kaldu Di ayam. daerah kalian ada gak Indomie kaldu ayam? Soalnya ternyata aku baru tahu Indomie tuh kayak ngeluarin variannya beda-beda di setiap daerah. Ini dari bentukan sih kayak biasa banget kan. Cuman ternyata ini yang paling gurih, rasanya kaldu banget. walaupun aku tahu itu micin sih. Tapi enak guys. Aku yakin ini kuahnya dimakan pakai nasi putih luar biasa sih pasti. Dan terakhir ini yang paling Bella penasaran. Rasanya barbecue chicken. Dan ternyata pas aku buka bumbunya mirip sama Indomie goreng. Malah bukan mirip tapi kayak bener-bener persis. Ini gitu. Pelia masak dulu ya minyak. Ini minyak udah matang. Baru kali ini aku makan Indomie goreng tapi di dalam cup. Setahu aku nggak ada nggak sih Indomie dalam cup? Ada bumbunya, ada bawang gorengnya, ada minyak bawang, kecap manis, saus tomat. Sekarang kita aduk-aduk dan waktunya pembuktian apakah rasanya sama kayak Indomie goreng di Indonesia. Ternyata ini tuh rasanya lebih ke manis karena ya itu rasanya barbecue kan. Seru banget cobain Indomie tapi dari negara lain. Nextnya cobain negara mana lagi ya? Sama Bella Futura.